Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi Kurniawan dengan NPM 2401100037. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas analisis pengembangan sistem dengan model waterfall. Latar belakang saya membuat video ini yaitu pengembangan perangkat lunak membutuhkan proses yang terstruktur agar hasil yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Banyak proyek gagal karena tidak memiliki alur kerja yang jelas, dokumentasi lemah, atau perubahan yang tidak terkendali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul model pengembangan sistem yang mampu memberikan tahapan yang rapi dan jelas. Metode waterfall dipilih karena merupakan model SDLC yang paling sederhana, mudah dipahami, dan terstruktur. Dalam proyek dengan kebutuhan yang stabil seperti pembuatan aplikasi kalkulator, waterfall sangat sesuai karena pembuatan relatif sedikit dan dapat didefinisikan secara detail di awal. Dengan menggunakan topologi SDLC, proses pembuatan sistem dapat berjalan lebih terarah mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Hal ini menjadikan waterfall sebagai model yang efektif untuk proyek dengan ruang lingkup jelas dan tidak terlalu kompleks. Tujuan saya membuat video ini yaitu satu, memberikan kerangka kerja pembangunan yang terstruktur agar semua tahapan pembuatan sistem mengikuti urutan yang jelas dari awal hingga akhir. Dua, memastikan kebutuhan sistem dipahami dengan baik agar sistem dibangun sesuai kebutuhan pengguna tanpa adanya salah persepsi. Tiga, menghasilkan dokumentasi yang lengkap. Setiap tahap dokumentasi hingga memudahkan perbaikan dan pembangunan lanjutan. 4. Meminimalisir kesalahan dalam pembangunan karena setiap tahap diselesaikan dan diperiksa sebelum lanjut ke tahap berikutnya. 5. Meningkatkan kualitas sistem dengan adanya tahapan testing khusus yang memastikan sistem bebas dari error sebelum dipakai. Dengan adanya tahapan testing khusus yang memastikan sistem bebas dari error sebelum dipakai. Manajemen sistem mudah dikelola dan dipelihara karena ada tahapan maintenance yang disediakan untuk perbaikan dan pembangunan di masa depan. 7. Mendukung efisiensi waktu dan biaya untuk proyek stabil, cocok untuk sistem seperti kalkulator yang kebutuhannya tidak berubah-ubah. Analisis LDLC dengan metode waterfall. Metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara linear dan berurutan di mana setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini sangat cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan jelas sejak awal dan jarang mengalami perubahan karena sifatnya yang sistematis dan waterfall, memberikan struktur kerja yang rapi, dokumentasi, dan mudah dipahami, terutama untuk proyek skala kecil hingga menengah seperti pembuatan aplikasi kalkulator. Topologi LDLC Software Development Life Cycle dengan pendekatan waterfall terdiri dari beberapa tahap utama yang saling berhubungan satu sama lain, dan setiap tahap memiliki fungsi penting agar sistem yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapannya yaitu 1. Requirement Analysis, yaitu analisis kebutuhan. Tahapan ini merupakan fondasi awal dalam pembuatan sistem. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan kelebihan dari pengguna, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Pengembangan harus memahami secara detail apa saja yang diharapkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibuat. Kebutuhan fungsional. Pada proyek kalkulator sederhana, kebutuhan fungsional meliputi 1. Sistem yang mampu melakukan operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sistem harus menyediakan form untuk memasukkan angka. Sistem harus menampilkan hasil perhitungan secara langsung secara operasi dilakukan. Kebutuhan non-fungsional.
Non-function recruitment. Aspek non-fungsional bersifat mendukung pengalaman pengguna antara lain antarmuka harus mudah digunakan. 2. Proses perhitungan harus berlangsung cepat, akurat, dan tanpa error. Tampilan sederhana agar pengguna tidak kebingungan saat mengaplikasikan aplikasi. 2. Sistem desain. Tahap ini bertujuan menerjemahkan kebutuhan yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk desain sistem, baik desain logika maupun desain tampilan. Desain antarmuka, UI desain. Pada kalkulator, desain UI mencakup 1. Tombol angka dan tombol operasi matematika, 2. Kolom input untuk memasukkan angka, 3. Area menampilkan hasil perhitungan. Desain proses atau proses desain. Proses yang dirancang meliputi alur input, pemeriksaan operasi, lalu output. Kedua, pemilihan struktur logika untuk menentukan operasi sesuai pilihan pengguna. Desain struktur file atau kode. Struktur pemrograman dibuat terpisah untuk memudahkan pengelolaan. Misalnya indeks PHP yaitu berisi tampilan dan form input. Kalkulator PHP berisi logika proses perhitungan. Tujuan tahap ini memberikan gambaran lengkap dan detail mengenai bagaimana sistem akan bekerja sebelum proses coding dimulai. 3. Implementation atau coding. Tahap implementasi merupakan proses mengubah desain sistem menjadi kode pemrograman yang nyata. Pada tahap ini, developer menuliskan baris-baris kode sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Dalam kasus kalkulator, file indeks PHP dibuat sebagai tampilan utama berisi from, input, angka, dan pilihan operasi. File kalkulator PHP dibuat untuk menangani proses logika matematika seperti menambahkan nilai A tambah B, mengurangi, mengalihkan, atau membagi. Tujuan tahap ini membangun sistem yang berfungsi penuh sesuai desain hingga dapat diuji dan digunakan. Tahapan keempat yaitu testing atau pengujian. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Jenis-jenis pengujian untuk kalkulator yaitu 1. Uji fungsi, mengecek apakah setiap operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi berjalan sesuai perintah. Uji input, memastikan input yang diberikan oleh user diterima dan diproses dengan benar. Ketiga, uji error atau handling, mengikuti kasus pembagian dengan 0, input kosong, atau input angka atau input bukan angka untuk mencegah kerusakan program. Pengujian penting dilakukan karena kesalahan kecil pada perhitungan dapat menyebabkan hasil yang salah dan membingungkan pengguna. Tujuan tahap ini memastikan aplikasi stabil, berjalan sesuai kebutuhan, dan bebas dari bug sebelum diserahkan kepada pengguna. Kelima, development atau penerapan. Setelah melalui tahap pengujian, aplikasi siap diterapkan ke lingkungan pengguna. Tahap ini meliputi 1. Mengunggah aplikasi ke server web, 2. Menyimpan file ke hosting, 3. menginstal sistem pada perangkat yang digunakan pengguna. Tujuan tahap ini, sistem dapat digunakan oleh pengguna secara langsung dalam kondisi yang sudah siap pakai. Keenam, maintenance atau pemeliharaan. Maintenance merupakan akhir tahap terus berjalan selama aplikasi digunakan. Sistem perlu dilakukan perawatan berkala untuk memastikan kinerja tetap optimal. Contoh, kegiatan maintenance memperbaiki bug ditemukan setelah pengguna, menambahkan fitur baru seperti operasi persen, akar kuadrat, atau tampilan baru, meningkatkan performa tampilan antarmuka agar responsif. Tujuan tahap ini memastikan sistem tetap berjalan dengan baik meskipun digunakan dalam jangka panjang dan dapat berkembang sesuai kebutuhan. Kelebihan metode waterfall. 1. Tahapan jelas dan terstruktur. Setiap fase memiliki output yang jelas sehingga mudah dipahami dan diikuti. 2. Dokumentasi lengkap. Semua kebutuhan dan desain dokumentasi dengan baik sehingga memudahkan perawatan. 3. Mudah dikelola.
Karena alurnya berurutan, manajemen proyek lebih mudah dipantau. 4. Sangat cocok untuk proyek kecil atau stabil. Contoh aplikasi kalkulator yang kebutuhannya tidak berubah-ubah. Kelima, risiko perubahan kecil karena kebutuhan dibahas di awal secara mendalam. Kekurangan metode waterfall. 1. Tidak fleksibel. Perubahan pada kebutuhan setelah implementasi sangat sulit dilakukan. 2. Tidak cocok untuk proyek dinamis atau sering berubah karena tidak memungkinkan revisi di tengah jalan. Ketiga, feedback user terlambat. User baru melihat sistem ketika selesai sehingga rawan salah pemahaman. 4. Bisa terjadi salah interpretasi kebutuhan. Jika analisis awal kurang tepat, sistem akhir bisa tidak sesuai keinginan user. 5. Kebutuhan waktu lama di awal. Fase analisis dan desain memakan waktu lebih banyak. Kesimpulannya, metode waterfall dalam eskalasi merupakan model pengembangan sistem yang berjalan linear dan berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga maintenance. Pendekatan ini sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas, tidak berubah, dan lingkup kecil hingga menengah, misalnya pembuatan aplikasi kalkulator. Walaupun memiliki kelebihan dalam hal struktur yang jelas, dokumentasi lengkap dan mudah dikelola, namun metode ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam kekurangan fleksibel, tahap perubahan, dan feedback user yang datang terlambat. Karena itu, waterfall tetap efektif digunakan ketika spesifikasi sudah pasti sejak awal dan pengembangan ingin menjaga alur kerja teratur. Penjelasan lengkap setiap tahapan kalkulator. 1. Start. Tahapan ini menunjukkan bahwa program kalkulator mulai dijalankan. Sistem belum melakukan pemrosesan apapun tetapi siap menerima perintah dari pengguna. Start adalah titik awal alur yang menginisiasi semua langkah berikutnya. Input bilangan A dan B. Pada tahap ini, pengguna diminta memasukkan dua buah bilangan yang akan diproses oleh kalkulator. Bilangan tersebut A adalah bilangan pertama dan B adalah bilangan kedua. Kedua input menjadi dasar perhitungan karena seluruh operasi aritmatika membutuhkan minimal dua nilai. Data yang dimasukkan harus berupa angka agar perhitungan dapat dilakukan dengan benar. 3. Input pilihan operasi. Setelah pengguna memasukkan dua bilangan, sistem meminta pengguna untuk memilih dua jenis operasi matematika yang ingin dilakukan. Pilihan ini ditentukan dengan memasukkan angka tertentu, penjumlahan yaitu A tambah B, pengurangan A kurang B, perkalian A kali B, pembagian yaitu A dibagi B. Pilihan ini kemudian disimpan dalam variabel C yang berfungsi sebagai penentu cabang proses. Berikutnya, pada tahap inilah pemrograman mengarahkan logika untuk memilih rumus perhitungan yang tepat. Tahap percabangan desain proses. Proses menggunakan sejumlah percabangan untuk mengecek nilai C dan menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Setiap percabangan diuji satu persatu dari C1 hingga C4. Percabangan C sama dengan 1 penjumlahan. Jika pengguna memasukkan angka 1 artinya memilih operasi penjumlahan, maka sistem menjalankan proses hasil A tambah B. Operasi ini sederhana dan hasilnya kemudian dikirim ke langkah berikutnya untuk ditampilkan. 5. Percabangan C sama dengan 2, yaitu pengurangan. Jika nilai C adalah 2, berarti pengguna memilih operasi pengurangan. Sistem menjalankan hasil sama dengan A kurang B. Hasil pengurangan ini juga diteruskan ke bagian output. 6. Percabangan C sama dengan 3 atau perkalian. Jika C sama dengan 3, operasi perkalian dipilih, perintah yang dijalankan, hasil sama dengan A kali B. Output perkalian ini kemudian akan menunggu untuk dicetak. 7. Percabangan C sama dengan 4, yaitu pembagian. Jika C sama dengan 4, maka pengguna menginginkan operasi pembagian. Program akan menghitung hasil
A dibagi B. Pada sistem nyata, biasanya ada pengecekan tambahan untuk memastikan B tidak bernilai 0 karena pembagian dengan 0 tidak valid. Namun dalam flowchart ini diasumsikan semua input valid. Print 8. Print hasil setelah operasi selesai diproses sesuai pilihan pengguna. Hasil akhir akan ditampilkan melalui proses print hasil. Pada tahap ini, sistem operasi menampilkan output berupa nilai hasil perhitungan operasi sudah selesai, tidak ada proses lanjutan. Pengguna dapat melihat jawaban dan menjalankan program kembali jika diperlukan. Ini tahap di mana pengguna menerima feedback dari program. Tahap terakhir dari proses pemrograman dihentikan setelah hasil ditampilkan. Tidak ada proses tambahan yang dilakukan. Setelah tahap ini, N menunjukkan bahwa satu siklus operasi kalkulator telah selesai.